ahsana al-husna illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, yakni waktu, yang itu adalah kesempatan. Maka barang siapa diberi kesempatan adalah dia mensyukurinya, dan bentuk syukur itu adalah dengan memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan alhamdulillah Allah beri kita kesempatan dan Allah beri kita taufik untuk bisa duduk di majelis ilmu, dan ini termasuk majelis dari taman-taman surga. Di saat mungkin orang lain lagi sibuk ke taman sana, ke taman sini, ke pinggir-pinggir jalan yang dihias, untuk apa? Ingin merasakan indahnya taman. Namun sungguh mereka ternyata tidak mendapatkannya. Mereka datang ke gunung. Kadang yang muda-muda yang masih kuat itu bawa tas itu bisa di kasur, padahal kasur itu namanya dari sofa. Dodolan ya orang kasur digowo di munggah gunung, diisi baskom, bawa kompor, saya kadang-kadang. Tapi belum masih muda senang gitu ya. Cuman itu kenapa mereka lakukan? Karena ingin mencari kebahagiaan, biar senang tadi, biar bahagia. Dan alhamdulillah Allah hadirkan kita di tempat seperti ini. Itu adalah jalan kebahagiaan, jalan kebahagiaan. Dan kita syukuri pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah membaca sebagian dari mukadimah apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ta'ala dalam kitab ini, Al-Ihtiyat bi Ahmi Sihatil Adhkar, yaitu pikir-pikir sahih yang terpenting. Alhamdulillah kita telah membaca beberapa fawaid yang ada di sana. Dan sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita sedikit mengulang kesimpulan dari apa yang telah kita bacakan kemarin. Dan ini hendaknya bagi orang yang menuntut ilmu, dalam mereka menuntut ilmu itu selalu mengulang. Karena ilmu kalau nggak diulang nggak akan hilang. Jadi betapa banyak kita belajar menghadiri majelis taklim, mungkin bagi yang seumuran saya lebih dari bapak-bapak kenal ngaji itu udah lama. Ngaji, ustadznya pergi, ilmunya pergi. Ngaji lagi ganti ustadz, mulai lagi, ustadznya pergi lagi ilmunya. Nah ini kenapa? Karena biasanya tidak di murojaah. Nah yang kemarin ini pun belum 1 minggu bisa jadi ikut pergi. Nah agar kita nggak rugi, supaya nggak pergi ilmu itu, kita murojaah meskipun sebetulnya. Nah kemarin kita telah membaca beberapa fawaid, dan hendaklah kita mengingat tentang pentingnya zikir, ya ahmiyatul zikrillah, pentingnya zikir. Oh ya, kemarin itu dibahas zikir itu penting karena ini. Itu jadi ingatan yang harus kita simpan. Kemudian di antara keutamaan zikir itu adalah hirs. Dia sebagai pelindung, juga hisn hasin, ya. Benteng yang kokoh, sehingga bisa melindungi pemilik benteng itu dari serangan lawan, ya, Dan selanjutnya dikatakan kemarin, dengan zikir itu diantara fawaidnya adalah terselamatkan dari bala yang tiba-tiba. Di antaranya bacaan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai' wa sami'un. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai' fil ardi wa la fis sama' wa sami'un alim. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Salah satu juga pengikat ilmu adalah diamalkan. Nek gak diamalkan biasanya ya lali. Seperti kita wudhu kita dari kecil. Coba preo wudhu setahun kira-kira lali. Nah lali sekabiannya, ya mungkin sudah gak ingat. Sampai lali bahwasanya iman itu wajib gak wudhu sampai setahun yang luar biasa. Kelupaannya sudah luar biasa banget. Nah ini beberapa ringkasan kemarin yang perlu kita merupakan dan ingat-ingat. Dan juga kemarin disampaikan sebagaimana dalam firman Rasulullah SAW
selalu berzikir. Dan kemudian mengingat tadi dari pembukaan kita melihat orang yang ingin bahagia ke sana kemarin, ingin mendatangi taman-taman di pinggir jalan yang dibangun dengan biaya yang enggak sekedar ratusan ya, tapi jutaan atau ratusan juta, hanya supaya orang mendapatkan kebahagiaan di sana. Di saat ternyata Islam itu punya sesuatu yang jauh lebih mulia dan lebih utama dan lebih membahagiakan, yaitu apa? Dia adalah adzikr, zikir. Sebagaimana kita dengarkan kemarin dalam ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya berzikir kepada Allah itu menenangkan hati. Nek zikir, banyak sekarang majelis zikir yang banyak sekali. Nek zikir kok atine ra tenang, nah ini patut dicurigai. Bisa jadi itu bukan zikir disangka zikir, bisa jadi dia memang tidak berzikir. Contohnya nyanyi disangka zikir, ya enggak berpengaruh kepada ketenangan hati. Dan itu juga disangka zikir ternyata bukan zikir. Baik jamaah rahmani wa rahimakumullah, tinggal sedikit mukadimah yang selesai, kita lanjutkan pembacaannya, melanjutkan dari yang kemarin berkaitan dengan keutamaan dan faedah zikir. Kemudian penulis di sini mengatakan Allah Taala, lidzalika tanawwa'at inayatu ulama'il muslimin bitasnifi fil azkar. Di sana berkaitan dengan zikir ini, karena zikir ini sangat penting dan pedulinya ulama kita kepada umat. Di sana berbagai usaha ulama kaum muslimin melakukan atau membuat suatu karya tulis yang berkaitan dengan zikir-zikir, agar perkara zikir, pengajaran zikir ini tersampaikan kepada umat. Ini pedulinya ulama kaum muslimin. Ulama kaum muslimin itu bukan tokoh politik, juga bukan bos suatu perusahaan, juga bukan orang yang disanjung-sanjung, juga bukan orang yang apa istilahnya kita puji banget itu. Tapi mereka peduli sekali kepada kita, dan ini sesuatu yang patut disyukuri. Nek kita punya bos yang mungkin apik baik kepada kita, itu biasanya karena lidah kita agak panjang, suka jilat bos, umpama nih, umpama. Tapi kalau ulama itu enggak. Malah ulama kalau dijilat enggak suka. Betapa pedulinya sehingga mereka karena mengetahui pentingnya zikir dan besarnya keutamaan zikir, sehingga mereka berusaha menulis berbagai jenis kitab yang berkaitan dengan zikir, baik yang kecil maupun yang besar. Mereka berusaha dari kalangan ulama kaum muslimin. Hatta sunniyat, sampai-sampai mereka menulis suatu kitab itu diberi suatu nama yang luar biasa, ya. Hatta sunniyat amal al-yaum wal laila. Sampai di antara kitab tersebut dikasih judul itu amalan harian, siang dan malam. Nah, kita hidup ini kan sehari semalam, siang malam. Nah, kenapa dikasih judul seperti itu? Karena utamanya zikir, dan karena zikir ini nggak bisa dilepaskan sehari pun maupun semalam pun. Sehingga bab zikir ini memang ditulis sama ulama, ini memang amalan harian. Nah, amalmu sedina dan nggak zikir, hilang amalnya. Jadi kalau zikir itu suatu wajib. Sebagaimana di antara bagian zikir adalah zikir itu doa buat ada. Doa itu adalah ibadah. Tanggungan ya ibadah. Sholat itu ibadah, dan di dalam sholat itu juga doa. Enggak doa berarti enggak ibadah, enggak sholat enggak ibadah. Sehingga masalah zikir ini memang siang malam. Sehingga ulama menulis sampai dinamai kitab mereka dengan amalul yaum wal lailah. Dan di antara yang menulis ini adalah Imam An-Nasa'i wa tabi'ahu Ibnu Sunni rahimahullah. Nah, di antara ulama yang nulis dengan judul seperti ini adalah Imam Nasa'i, salah seorang dari ahlul hadis yang masyhur dalam kutub sittah, juga diikuti pula oleh Ibnu Sunni rahimahullah, punya kitab yang diberi nama dengan Amalul Yaum wal Lailah. Kemudian
Hal ini ditulis mereka dengan penamaan fitasmiyatihima musannafaihima fil adhkari bidzalik. Jadi kitab mereka ini dinamai dengan nama tersebut. Wa min ahsani ma sunifa fi dzalika kitab al-adhkar lin-Nawawi. Dan di antara kata beliau penulis rahimahullah, di antara sebaik-baik kitab yang ditulis dalam hal ini, dalam bab adhkar ini adalah kitab namanya Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Masyhur insyaallah di kalangan kita, bahkan Imam Nawawi masyhur di seluruh dunia. Imam An-Nawawi, Masya Allah, seorang anak muda yang Allah takdirkan rahimahullahu, beliau diwafatkan Allah dalam kondisi umur masih muda dan dalam kondisi masih bujangan. Jadi kalau yang masih bujang kok diwafatkan dulu, nggak usah terlalu bersedih. Imam Nawawi juga masih bujang. Cuman nek iso ya ujung bujang terus. Jadi beliau dimatikan dalam kondisi masih muda. Akan tetapi karya beliau itu Masya Allah luar biasa. Beliau memiliki banyak karya dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kaum muslimin untuk condong kepada karya-karya beliau. Mulai yang terkecil. Masyhur di kalangan kita sering mendengar Arba'un Nawawi atau Arba'in An-Nawawi. Jadi kitab yang memuat pokok-pokok agama yang berisi sekitar 42 hadis. Itu karya Imam Nawawi. Kitab kecil ini Masya Allah, Allah berikan kepada kaum muslimin itu condong kepada kitab ini. Mau orang Indonesia, orang Arab, orang Barat, Timur, Utara, Selatan, condong. Kitab ini dikaji di mana-mana. Bahkan para ulama setelahnya mensyarahnya, menjelaskan detail permasalahan-permasalahan faedah dari apa yang dicantumkan dalam kitab Arba'in Nawawi. Ini yang kecil aja, kaum muslimin dicondongkan. Dan yang agak besar dalam usul fiqh itu juga karya Imam Nawawi, kaum muslimin condong padanya. Dan bahkan dalam masalah syarah yang besar, di antaranya syarah Sahih Muslim, itu termasuk di antara syarah yang kaum muslimin paling condong itu adalah syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Masya Allah. Kenapa sampai seperti ini? Bukankah setelahnya atau bahkan di zaman kita itu betapa banyak karya tulis? Bahkan para pelajar, para penuntut ilmu ya, hari ini kalau kita lihat untuk mendapatkan kelulusan itu dia harus punya karya tulis. Untuk mencapai gelar LC, dia harus punya karya tulis dulu. Apa istilahnya? Kita skripsi ya. Mau S2, mau MA-nya, dia harus punya karya tulis. Mau meraih gelar doktor, harus punya karya tulis. Apa jadi profesor, ya harus punya karya tulis. Nah ini. Jadi karya tulis yang disusun kaum muslimin itu begitu banyaknya. Akan tetapi tulisan itu lenyap begitu saja. Nggak bekas. Nggak enak ceritanya. Kenapa? Padahal bagus loh. Tulisannya juga masalah agama detail. Karena golek nulisnya gak detail ya nggak lulus. Kenapa? Dimungkinkan apa yang dilakukan Imam An-Nawawi tadi disebabkan keikhlasan beliau. Dan ini zon rojihnya. Jadi zon rojihnya memang ulama itu menulis kitab itu bukan untuk mencapai sesuatu apa, tapi memang itu suatu khidmah ya, kepada umat. Pentingnya mereka menyebarkan ilmu dan mengajari umat dan pedulinya mereka kepada umat. Nah ini keikhlasan. Maka agar apa yang kita lakukan itu membekas, hendaklah kita menguatkan sisi keikhlasan ini. Dan ini yang terpenting, ya, terpenting. Bukan kita melarang nek sekolah nulis buku gak oleh, bukan sisi itu. Tapi yang kita inginkan betapa keikhlasan itu luar biasa pengaruhnya. Satu contoh apa yang dilakukan Imam Nawawi ini tadi. Nah, kita lanjutkan itu sekelumit kisah Imam Nawawi sebagai penulis kitab Al-Adhkar yang
termasuk salah satu kitab terbaik ya, atau di antara kitab yang terbaik yang ditulis tentang atau berkaitan dengan zikir-zikir. Cuma Al-Wabil As-Sayyib ya. Kemudian kitab Wabilus Sayyib Libnil Qayyim, karya Ibnu Qayyim. Kitab Al-Wabilus Sayyib itu juga kitab zikir-zikir. Dan Ibnu Qayyim di sana menjelaskan lebih detail tentang faedah-faedah zikir, manfaat-manfaat zikir. Kalau orang kita biasanya khasiat-khasiat zikir. Diuraikan di sana sama Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa akhadha anhu man ba'daha al-kitab fil adhkar. Dan juga meniru mereka ya. Meniru mereka berdua orang-orang yang setelah mereka, yaitu kitab-kitab, menulis kitab-kitab tentang zikir. Nah, ini juga suatu faedah yang bisa kita petik dari penulisan Syekh ini. Bahwasanya mengikuti mereka, orang-orang yang setelahnya. Inilah agama kita. Agama kita itu meniru yang setelahnya, meniru generasi yang sebelum kita. Generasi para ulama meniru yang di atasnya, para tabi'in. Demikian. Kemudian meniru kepada sahabat-sahabat, meniru kepada Rasulullah. Ini agama kita. Agama kita memang niru, tapi nirunya sampai ke Rasulullah, bukan inovasi. Karena agama kita itu mulia, bukan motor, iso karaten, bukan. Kalau motor mungkin ada slogan inovasi tiada henti apa ya. Jadi agama itu tinggal niru. Sederhana sebenarnya. Cuman karena banyak orang yang enggak suka dianggap sederhana, maka dia membuat suatu cara-cara terbaik. Nah, ini satu faedah ringkas saja, bahwasanya para ulama pun juga mengikuti generasi setelahnya dalam penulisan kitab zikir-zikir. Minhum al-alamah Siddiq Hasan Khan fi kitabihi Nazlul Abrar rahimahullah. Jadi di antara juga orang-orang yang membuat karya tulis, yaitu Al-Alamah Siddiq Hasan Khan, masyhur juga di antara ulama Ahlussunnah. Beliau juga menulis kitab Nazlul Abror. Kan tapi ana secara pribadi belum pernah lihat kitab ini. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah taala melanjutkan wa hakadha min kitabil azkar wa nahwi istafattu wa tariqatahu fi tartibi hadzal mukhtasar salaktu. Kata penulis di sini, dan dari kitab Al-Azkar dan yang semisalnya ini aku mengambil faedah. Jadi beliau penulis ini ketika menulis kitab ini banyak mengambil faedah dari kitab Al-Azkar ini khususnya dan beberapa kitab yang lainnya. Dan juga beliau menulis metode beliau di dalam tartib atau urutan penulisan berkaitan dengan zikir di dalam kitab yang ringkas ini itu juga banyak meniru mencontoh dari kitab Al-Azkar. Mutaharriyan subutama dzakartuhu fi, dalam keadaan beliau ketika menulis kitab ini yang kita kaji ini, beliau betul-betul bersungguh-sungguh berhati-hati meneliti tentang tabitnya sumber penulisan tersebut. Oh, iki zikir ini sahih enggak? Beliau betul-betul mengerahkan usaha keras agar di dalam kitab ini beliau benar-benar menulis berdasarkan dalil-dalil yang sahih, juga keotentikan sumbernya dia jaga. Beliau berusaha keras dalam masalah ini sehingga insya Allah kitab yang kita kaji ini bagi kita yang masih awam ini lebih mudah, lebih tenang gitu. Oh, buku ini memang diteliti, ditulis semaksimal mungkin agar terjaga dari kelemahan-kelemahan dalil. Kemudian beliau juga mengatakan dalam penulisan kitab ini nuzulan inda talabi ba'dil afadil jam'a mithla dzalik. Jadi beliau menulis ini juga sebagai bentuk penunaian dari permintaan sebagian ikhwah ya, afadil ya, untuk mengumpulkan semisal hal itu. Jadi beliau diminta oleh beberapa ikhwan di negeri Yaman sana ya, untuk kalau bahasa kita, tolong saya tuliskan saya kitab berkaitan dengan zikir-zikir yang
ringkas. Yakunu li auladina as-shighar, untuk dijadikan pegangan pembelajaran bagi anak-anak kecil. Nah, ini kitab ini. Kitab ini aslinya tinggi cah cilik. Tinggi cah cilik. Kenapa? Karena sing tuwek wis pernah cilik mestine wis tahu belajar. Istilahnya mudai pembicaraan gitu. Cuman karena kita ya wis padha tuweke mungkin cilike lali belajar. Nah, saat ini kita belajar lagi. Meskipun menggunakan kitab yang awalnya ditulis beliau untuk anak-anak kecil. Dan saya yakin kita yang sudah besar ini kayaknya banyak terlewat dari apa yang kecil ini, karena masih kecil kita dulu kayak Mas Wid ini saya pernah cerita senangannya menek gunung gitu ya. Menek gunung kan tak sempat belajar ini ya. Kemudian beliau juga mengatakan dan berharap meskipun ini buku untuk anak kecil, kata beliau, wa arju alla yuhrama min faidatihi ghairuhum, dan aku berharap tidak terharamkan dari faedah-faedah kitab ini selain dari anak-anak. Maksudnya si penulis itu berharap meskipun iki tak tulis nggih cah cilik, aku sangat berharap pada Allah manfaatnya, faedahnya itu juga terambil oleh selain dari anak-anak kecil, ya ini maksudnya selain mereka ya orang-orang besar, orang-orang tua. Jadi beliau juga menginginkan selanjutnya buku ini juga berfaedah bagi kita semua. Kemudian beliau berdoa pada akhir dari muqaddimahnya, wa as'alullah al-barakah wa naf wa taufiq lana wa lisairil muslimin fid dunya wa yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata beliau, dan aku memohon kepada Allah al-barakah dan kemanfaatan dan taufik bagi kami dan bagi seluruh kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini lanjutan dari muqaddimah yang kemarin telah kita baca sebagian. Mudah-mudahan dari apa yang beliau uraikan ini menjadi tambahan bagi kita agar kita masuk pada inti pokok pembahasan nanti, kita benar-benar sudah punya pijakan ya istilahnya, dua alasan sing jelas. Ibaratnya awakmu nyapa to kok sekolah njikuk teknik mesin, yo krana ngene-ngene, gak perlu takut nyapa teknik mesin ya timbang nganggur, ya timbang aku diseneni bapakku. Ya, tapi punya alasan. Oh, aku krana masa depanku iki sok nek rodok gede aku apa nggawe bengkel umpamane. Saya mau buka dealer yang mekaniknya saya sendiri biar amanah. Punya alasan yang jelas. Nah, kita juga gitu. Lah kok belajar zikir? Jangan kayak anak-anak yang memang belum memahami isi muqaddimahnya apa belajar zikir. Wah, dikongkon Pak Guru Nek dikongkon ya ora. Kan kita nggak mungkin akan seperti itu. Jadi kita punya alasan kuat bahwasanya mempelajari zikir itu adalah sesuatu yang wajib dan dibutuhkan. Karena padanya benteng bagi kita dari musuh-musuh kita, terkhusus musuh paling utama kita adalah syaitan. Baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pembacaan muqaddimah telah kita selesaikan, dan insya Allah dengan sisa waktu yang sedikit ini kita akan masuk pada inti kitab yang diinginkan. Dan pembelajaran dalam kitab ini alhamdulillah beliau susun sangat istimewa. Istilahnya benar-benar ibarat naik tangga itu dari bawah sampai ke atas. Dan kemudian pada awal-awal doa-doa zikir ini sebagian besar kita insya Allah sudah menghafalnya. Kalau tidak semuanya, ya mungkin sudah semuanya menghafal. Akan tapi sebagaimana dikatakan saya di pertama, bahwasanya beliau menuliskan zikir-zikir ini dari zikir-zikir yang sabit, yang punya landasan dalil sahih atau hasan. Sehingga kalau dulu kita sekedar zikir, minimal kita sekarang ada penambahan. Oh, zikir iki mbiyen diriwayatnya oleh sahabat fulan. Oh, kisah ini. Jadi kita lebih yakin
lebih yakin, dan kita bisa ikhtisabnya lebih. Dan kita dalam zikir harus ikhtisab ya, harus mengharap pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan dan kita masuk pada inti bab, dan ini Anda harapkan Bapak juga ngiling-ngiling, karena percuma zikir ini kalau kita enggak amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna hafizallahu taala, az-zikru 'indal istiqazi minan naum. Beliau menulis pada awal dari pembahasan, kata beliau, az-zikru 'indal istiqazi minan naum. Zikir ketika bangun dari tidur. Yang punya kitab bisa dilihat dalam taklik, yakni dalam catatan kaki. Di sana beliau menuliskan, Bad'ul adhkari min awalin nahar. Fakullu yaumin atau fakulla yaumin yastaftihul abdu fihi amalan jadidan kama akhrajal Bukhari wa Muslim. Memulai zikir atau zikir-zikir itu dari awal siang. Ya, awal siang itu kan berarti pagi. Nah, pagi itu berarti waktunya bangun tidur. Nah, ini keterkaitan kenapa beliau memulai zikir dengan doa bangun tidur. Dan seorang hamba itu pada setiap harinya, pada pagi hari itulah dia memulai amalan-amalan yang baru. Dan hal ini sebagaimana dikeluarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yaumin yusbihul ibad, ma min yaumin yusbihul ibad fi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah seorang hamba itu pada suatu hari yang pada hari itu atau pagi itu dia berada di dalamnya. Atau bisa diterjemahkan, tidaklah seorang hamba itu berada di suatu pagi ya, yang ia berada padanya, pasti pada pagi hari itu akan turun dua malaikat. Ya, dua malaikat turun. Kemudian salah satu dari dua malaikat itu mengatakan, ya Allah. Nih, kalau pagi-pagi ya, malaikat itu berdoa loh. Doa malaikat itu mustajab. Nah, ini kita itu saatnya mendapat kemustajaban dari doa malaikat ini. Nah, caranya gimana? Penuhi apa yang menyebabkan doa mereka terkabulkan untuk kita. Kata salah satu dari dua malaikat, fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah pada orang-orang yang berinfak pengganti. Jadi malaikat itu pagi doakan, ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang berinfak pengganti. Jadi orang berinfak itu enggak ada istilah rugi. Didoakan oleh malaikat, kasih dia pengganti. Udah diberi pahala dan juga dikasih pengganti. Ini doa malaikat. Akan tapi wa yaqulul akhar, adapun salah satu malaikat yang lain mengatakan kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik, ya orang yang suka menahan, ya. Bahasa kasari bakhil, gak gelem infak, ya. Itu hilang lenyap, habis apa yang ada padanya. Jadi enggak berberkah minimalnya. Nah, ini doa malaikat. Nah, dari sini memberi pelajaran bagi kita bahwasanya pada pagi hari ini sudah sangat sepatutnya seseorang itu berzikir dan dia mendapat pencerahan hidup sehingga dia bisa melakukan kebaikan, diantaranya berinfak ini tadi, sehingga dia mendapatkan doa malaikat yang pertama tadi. Kemudian
berkaitan dengan makna judul juga, kenapa kok beliau memulai dari hal ini di antara yang lain, karena orang yang tidur itu sesuatunya akan dinilai ketika bangun tidur, ya, ketika bangun tidur. Nah, sedangkan orang yang tidur masuk di dalam beberapa hadis, seorang yang tidur itu diikat, ya, dengan 3 ikatan. Ikatan pertama lepas ketika orang itu berzikir, ya, yaitu membaca doa bangun tidur. Itu lepas 1. Kemudian ikatan kedua lepas ketika orang itu bangkit berwudu. Tapi masih ada 1 ikatan. Kemudian ikatan ketiga lepas ketika orang itu sholat. Baru dia terlepas dari ketiga ikatan. Nah, ketika orang yang bangun tidur bisa terlepas dari 3 ikatan ini, maka orang ini akan menjalani paginya itu dengan lapang. Dia menjadi nasyiton, seneng, ceria, bahagia, lapang hatinya. Itu ketika lepas dari ikatan, sehingga seorang muslim itu naik pagi ya seneng. Seorang muslim kalau dia menempuh bisa melepaskan 3 ikatan ini. Akan tetapi ketika dia tidak terlepaskan dari 3 ikatan, tangi turu yora zikir, yora wudu, yora sholat, maka dia akan mendapati dirinya khabithan nafs. Jiwanya itu kan jelek, kaslan, males, apa-apa males, tandang males, suntuk tok seharian. Maka seorang muslim itu pagi itu enak. Maka kalau kita males bangun itu ya ndang tempuh pelepasan 3 ikatan ini tadi, insya Allah perjalanan hidup kita seharian itu jadi lapang, enak. Nah, insya Allah begitu. Kemudian beliau melanjutkan dalam ta'liqat, wa akhraja Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Dzar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan pada suatu pagi itu setiap dari kalian, ruas-ruas dari setiap dari kalian itu ada sodakohnya yang harus dipenuhi. Jadi ruas-ruas kita itu ada berapa? 360 ya. 360 ruas itu perlu disodakoi kabeh. Agar perkaranya jadi mudah, enteng. Nah, itu harus disedekahi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, fakullu tasbihatin sodakoh. Maka setiap tasbih Bapak-bapak paham ya? Bukan setiap tasbih yang keluh gitu, bukan ya. Setiap bacaan tasbih yakni subhanallah itu termasuk sedekah. Nah, ran duwe dhuwit ya gak repot sedekah ya. Jadi Islam itu enak. Duwe dhuwit iso sedekah, ran duwe dhuwit ya iso sedekah. Wa kullu tasbihatin sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid ucapan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Tahlil la ilaha illallah, bukan tahlil malam Jumat. Ini tiap hari dibutuhkan ini, gak tiap malam Jumat tok. Ya. Itu pun kalau benar tahlilnya ya. Jadi dikatakan di sini wa kullu tahlilatin sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, al-hadis ila akhir. Ya. Dan setiap dari takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sedekah. Dan termasuk rangkuman dari sedekah bagi 360 ruas ya, dari badan kita ini adalah menjalankan sholat sunnah duha 2 rakaat. Insya Allah akan datang penjelasan hadisnya. Yang 2 rakaat duha ini mencukupi dari mensedekahi 360
ruas pada badan kita. Kemudian beliau melanjutkan wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'a wa khifah wa dunal jahr minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah Rabbmu pada dirimu, yakni dengan engkau memperhatikan dirimu. Memperhatikan dirimu, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tadarru'an wa khifah, dengan tadarru', tunduk patuh, atau bisa diartikan sebagai bentuk ketundukan, tunduk kepada Allah, wa khifah, dan sebagai bentuk rasa takut kepada Allah, wa dunal jahr, dan tidak mengeraskan suara zikir itu dengan teriak-teriak. Ini perintah Allah. Maka zikir itu harus tadarru', tenang, khusyuk, ya, suara lirih, bukan jahar, keras-keras. Kayak azan kan keras. Nah, zikir itu bukan teriak-teriak di speaker, apalagi ditabui, ya, apalagi dijogeti, bukan seperti itu. Tapi perintah Allah zikir itu tadarru'an wa khifah wa dunal jahr. Tadarru', merasa takut, diawasi Allah juga, dan bersuara lembut. Bil ghuduwi wal asol, ini syahidnya. Bil ghudu wal asol. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Maka di sini dikatakan fabada Allah Subhanahu wa ta'ala al-amra bil adkaril ghudu wa huwa awalun nahar wal asol wa huwa akhirun nahar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memulai perintahnya di sini untuk berzikir bil ghudu, yaitu pada awal siang, wal asol pada akhir siang, yakni sore hari. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ya'muru subhanahu wa ta'ala bi dzikrihi awalan nahari wa akhirahu. Kata Ibnu Katsir, makna al-ghudu tadi dan al-asol yakni Allah memerintahkan hamba ini berzikir di awal siang dan di akhir siang. Sehingga kenapa penulis memulai dengan zikir bangun tidur? Karena disitulah seseorang itu berawal menjalankan siang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini awal dari judul, karena waktu sudah selesai ya. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya, bila mana Allah masih takdirkan, kita akan membacakan beberapa zikir yang penulis cantumkan dalam hadis-hadis dalam kitab kita ini. Yang insyaallah demikian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nas'alullah taufiq lima yuhibbu wa yardah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.